Selamat siang anak-anak. Siap. Apa kabar kalian hari ini? Luar biasa. Masih semangat? Masih. Luar biasa ya kalian ya. Oke, sekarang untuk memulai pelajaran kita pada hari ini, kita awali dengan doa ya. Yang memimpin doa kita siapa? Saya, Bu. Oke, silakan Desi. Baik teman-teman, sebelum kita melakukan pembelajaran kita pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, puji dan syukur kami aturkan ke dalam tangan-Mu. Karena berkat dan rahmat-Mu kami dilindungi Engkau dari pagi sampai sekarang ini. Sekarang kami akan melakukan pembelajaran kami, lindungilah dan bimbinglah kami dalam melakukan pembelajaran kami. Semoga apa yang disampaikan oleh guru kami dapat kami mengerti dan kami pahami. Dan mungkin hanya doa ini yang dapat kami menentukan dalam tangan-Mu dalam pengantar Yesus Kristus Tuhan kami. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Doa selesai. Oke, terima kasih Desi. Nah, sebelum memulai pelajaran kita, Ibu mau memeriksa kerapiannya dulu. Sudah rapi semua? Sudah. Sampah-sampahnya sudah dikumpulkan? Sudah. Oke, baiklah Ibu lihat juga sudah rapi, sudah bersih. Sekarang kita absensi dulu ya. Ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua. Ya. Nomor berapa ya hari ini ya? Dua. Oke. Oke, baik ya, sudah hadir semua. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran kita akan mengingat kembali materi kita minggu lalu, ya kan? Masih ingat tidak materi kita minggu lalu tentang apa? Masih ingat tidak? Yang pertama tentang pengertian tenaga kerja. Kemudian apa lagi? Kesempatan kerja, angkatan kerja, dan jenis-jenis tenaga kerja. Nah, ada yang masih ingat atau lupa atau mau bertanya? Siapa? Ya, Bu. Tigor. Apa yang mau ditanya Tigor? Bu, kemarin kan kita sudah membahas tentang jenis tenaga kerja. Ya. Nah, saya ingin bertanya tentang jenis tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Contoh-contohnya. Contoh-contohnya. Ada yang mau jawab? Ada yang ingat Grespi? Ya. Contoh-contohnya adalah kuli bangunan, guru, dan asisten rumah tangga. Ya. Tigor bagaimana? Ya, Bu. Ada yang mau menambahkan lagi contoh-contohnya? Tidak ada. Atau lupa? Ingat semuanya? Oke. Nah, untuk pembelajaran kita pada hari ini, kita akan melanjutkan di materi upaya meningkatkan kualitas tenaga kerja. Kemudian ada sistem upah, dan terakhir itu adalah pengangguran. Nah, bisa dilihat di bukunya itu ya. Nah, apa sih kita mempelajari itu? Nah, itu ada keterkaitannya dengan pembelajaran minggu lalu. Nah, di situ nanti kalian akan tahu upaya-upaya apa saja untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja, kemudian sistem upah di Indonesia ini bagaimana, dan tentang pengangguran. Nah, itu nanti akan kalian pelajari dan akan Ibu jelaskan di materi, gitu ya. Nah, kemudian metode yang akan Ibu pakai dalam pembelajaran ini adalah masih sama, berbasis masalah, yaitu nanti kalian mencari masalah-masalah yang berhubungan dengan ketenaga kerjaan, tapi submateri yang kita pelajari, yaitu tentang upaya meningkatkan kualitas tenaga kerja, kemudian sistem upah dan pengangguran. Nah, sebelum masuk di materi kita, kalian harus tahu tujuan kita belajar hari ini apa, tujuan pembelajaran kita hari ini apa, gitu ya. Nah, bisa dilihat di depan ya. Tujuan pembelajaran pada hari ini adalah setelah melakukan kegiatan pembelajaran dengan model PBL dan melalui metode diskusi, peserta didik mampu mengidentifikasi masalah ketenaga kerjaan dengan benar, dan kemudian peserta didik mampu menjelaskan upaya meningkatkan kualitas tenaga kerja
kerja, sistem upah dan pengangguran dengan benar. Nanti itulah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Untuk mempersingkat waktu, kita membuat kelompok dulu ya. Nah, kalian kelompoknya sudah Ibu bagi kemarin ya. Nah, silakan membuat kelompok terlebih dahulu. Atau ke mejanya. Nah, ini adalah materi kita. Yang pertama itu masalah tenaga kerja dan upaya meningkatkan kualitas tenaga kerja Indonesia. Nah, yang pertama itu adalah meningkatkan kualitas pendidikan. Yang pertama itu melalui pendidikan formal. Apa itu kira-kira pendidikan formal ya? Pendidikan yang mulai dari SD, SMP, SMA, yang disebut dengan tuntaskan pendidikan 12 tahun beserta dengan kurikulum yang baru ya. Kemudian ada yang kedua, pendidikan non formal. Nah, di situ sebagai pelengkap atau penambah. Apa kira-kira itu? Ya. Pelengkap, non formal berarti bukan pendidikan seperti SD, SMP, SMA. Ya, les, privat, bimbingan khusus untuk penambah gitu. Misalnya kita tidak bisa bahasa Inggris, kita les bahasa Inggris. Atau kita mau pandai berbahasa Jerman, kita les bahasa Jerman atau matematika dan sebagainya, gitu ya. Yang kedua, meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Nah, ini sangat menentukan sekali kalau pekerjanya suka sakit, bagaimana bisa terjadi kualitas yang baik terhadap tenaga kerja. Jadi harus ada penyediaan sarana kesehatan. Ya kan? Jadi misalnya yang memberi pekerjaan itu ada menjamin misalnya untuk tenaga kesehatannya diberi uang kesehatan ya, kalau sakit berobat, atau yang disebut dengan jaminan sosial tenaga kerja gitu ya. Nah, kemudian 3, menyelenggarakan program magang. Nah, program magang ini untuk meningkatkan pengalaman dan profesionalisme yang dibentuk melalui latihan kerja. Nah, contohnya apa saja yang suka magang-magangnya? Guru PPL. Iya, guru PPL, betul ya. Guru PPL juga kan sebelum dia menjadi seorang guru kan dia harus pelaksanaan magang dulu. Nah, kemudian kayak SMK itu kan, SMK yang komputer, yang teknik. Nah, itu mereka melakukan pemagangan ya, biar mereka semakin profesional dalam keahlian mereka gitu ya. Sistem upah yang berlaku di Indonesia. Nah, ini dia. Ada upah menurut waktu. Nah, upah menurut waktu atau lamanya bekerja berdasarkan jam, hari atau bulan. Nah, yang jam itu bagaimana sih? Yang jam atau? Nah, upah menurut jam yaitu upah yang digaji berdasarkan pekerjaan berdasarkan waktu atau jam. Nah, contohnya misalkan 1 jam dia digaji 10.000, maka seberapa lama dia bekerja, misalkan 3 jam, maka 10.000 dikali 3 itu 30.000 yang didapat. Oke, kita beri aplaus untuk. Berikutnya ada yang hari. Siapa yang kira-kira yang memberi contoh untuk hari ya? Oh ya. Jadi, menurut saya sistem pembayaran kerja adalah yang hari adalah pekerja dibayar sesuai dengan berapa hari orang tersebut bekerja, Bu. ya, contohnya misalnya dalam 1 hari dia mendapat berapa? Misalnya sehari itu dapat 1.000 untuk Ya, dihitung kali berapa hari dia bekerja dalam 1 minggu atau 1 bulan. Oke, terima kasih. Kita hapus dulu untuk ini. Nah, setelah kalian tadi melihat materi melalui PowerPoint, tugas kalian di sini adalah berdiskusi nanti tentang permasalahan yang baru kita sampaikan di materi, yaitu tentang upaya meningkatkan kualitas tenaga kerja, kemudian ada sistem upah, kemudian ada apa lagi? Pengangguran. Nanti Ibu akan
kalian mengerjakannya berdiskusi. Ya, setelah itu kalian akan mempresentasikannya masalah-masalah yang ada yang Ibu berikan pada LKPD. Gitu ya, paham tidak? Paham. Kurang semangat, paham tidak? Paham. Oke, mantap, luar biasa. Untuk kelompok 1, ini ya. Kelompok 2, kelompok 3. Silakan kalian berdiskusi tentang permasalahan-permasalahan yang ada. Nah, kalian bisa mengambil dari sumber-sumber yang relevan. Ya, kalian bisa mengambil dari internet atau membuka melalui HP kalian ya. Silakan dicari dulu. Yang tidak bisa ditanyakan kepada Ibu ya. Ada yang tidak bisa tidak? Ya, tulis nama kelompok ya, nama kelompok siapa-siapa. Ya, tulis nama kelompoknya. Dalam kurung yang ketuanya dikasih juga ya. Dalam kurung nama kelompok dulu. Ada yang mau ditanya tentang masalahnya? Ya, teori apa tersebut, misalnya teori dana. Untuk kelompok 1, silakan mempresentasikan hasil diskusinya. Waktu dan tempat, silakan maju ke depan. Nah, sebelumnya selamat siang teman-teman dan Bika. Nama saya Tigor Anggara. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi yang kelompok kami. Silakan. Anda telah mengetahui upaya-upaya meningkatkan kualitas tenaga kerja Indonesia. Anda telah mencari upaya meningkatkan kualitas tenaga kerja Indonesia lainnya seperti bonus dan sanksi. Dari bonus kualitas tenaga kerja akan meningkat. Kapan bonus untuk karyawan akan diberikan? Bonus akan diberikan pada karyawan yaitu bonus akhir tahun, bonus tunjangan hari raya, dan ada juga bonus yang diberikan pada karyawan yang rajin dalam menjalani pekerjaannya. Dan karena adanya bonus pada karyawan, pastilah ada sanksi dalam hal tersebut. Sanksi dapat diterima seorang karyawan apabila mereka malas atau terlambat dalam melaksanakan suatu pekerjaan yang telah ditentukan dan diberikan oleh suatu perusahaan. Contoh dari sanksi perusahaan adalah pemotongan gaji karyawan apabila mereka gagal memenuhi tugas atau pekerjaan yang sudah atau telah diberikan. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Oke, kita atur. Nah, jadi kelompok 1 tadi mengangkat permasalahan tentang motivasi atau upaya meningkatkan kualitas tenaga kerja dari sisi bonus. Nah, kemudian ada bonus, ada sanksi juga. Ada yang mau bertanya? Oh ya, silakan Bu Esti. Jadi saya ingin bertanya tentang tunjangan hari raya, apakah tunjangan tetap dan apa saja? Oh iya. Jadi tunjangan hari raya itu apakah tunjangan tetap dan apa-apa saja contoh tunjangannya, Tigor? Silakan. Tunjangan hari raya itu tunjangan tetap karena setiap tahun itu selalu ada tunjangan hari raya dan setiap tahun ada hari raya. Contoh-contoh dari tunjangan hari raya misalnya hari raya Idul Fitri, Natal, dan lain-lain. Ya. Oke, terima kasih Tigor. Upload. Paham? Oke. Berikut kita akan lanjut di kelompok 2 ya. Kita urutkan saja ya. Silakan waktu dan tempat kelompok 2 mempresentasikan. Selamat siang Wika dan kawan-kawan. Selamat siang. Jadi perkenalkan nama saya Grace Fitrianti, ketua kelompok dari kelompok 2. Saya ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami.
Yang pertama ada teori upah. Teori upah ini ditemukan oleh John Stuart Mill. Menurut teori ini, tinggi upah tergantung pada permintaan dan penawaran tenaga kerja. Sedangkan penawaran tenaga kerja tergantung pada jumlah dana upah, yaitu jumlah modal yang disediakan perusahaan untuk pembayaran upah. Nah, seperti yang telah Ibu Ika jelaskan tadi, bahwa teori upah dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu teori upah alami, teori upah besi, dan teori upah etika. Nah, jadi di sini kami akan menambahkan jenis-jenis teori upah lainnya. Yang pertama ada teori dana upah. Adalah teori upah yang ditemukan oleh John Stuart Mill. Dalam teori ini, permintaan dan penawaran tenaga kerja menjadi penentu upah. Sedangkan penawaran tenaga kerja ditentukan oleh jumlah dana upah. Yang kedua, teori upah produktivitas batas kerja. Teori yang ditemukan oleh Clark ini menyatakan bahwa tingkat upah memiliki kecenderungan sama dengan tingkat produktivitas tenaga kerja. Terakhir yang dibayar, yang disebut kerja batas dalam kurung marginal worker. Yang ketiga ada teori upah diskriminasi. Teori ini menyatakan bahwa upah yang diberikan kepada para pekerja tidaklah sama, tetapi sengaja dibedakan atau didiskriminasikan bagi setiap pekerja. Terima kasih. Oke, kita beri aplaus dulu. Ada yang mau bertanya di kelompok 2 atau menambahkan? Tidak? Tidak ada ya, jadi mereka mengangkat tentang teori-teori upah ya, teori upah yang selain dari yang kita pelajari. Berikutnya kelompok 3 ya? Ya. Kelompok 3, waktu dan tempat Ibu persilakan presentasi, silakan ke depan. Selamat siang untuk kita semua. Ya. Baik, saya akan mempresentasikan tentang teori faktor yang mempengaruhi tingkat upah. Misalnya pendidikan dan keterampilan, kondisi pasar, kemampuan perusahaan, kemampuan serikat pekerjaan, produktivitas kerja, kebijakan pemerintah, biaya hidup. Saya akan mengangkat tentang pendidikan dan keterampilan. Pendidikan dan keterampilan secara umum, pendidikan dan keterampilan karyawan sangat berpengaruh pada penentuan upah. Semakin tinggi tingkat pendidikan atau keterampilan karyawan, maka semakin mudah karyawan tersebut beradaptasi dengan lingkungan kerjanya, sehingga produktivitasnya juga meningkat. Perusahaan biasanya menyusun struktur dan skala upah dengan memperhatikan jenjang pendidikan karyawan. Jenjang pendidikan yang lebih tinggi biasanya akan mendapatkan upah yang lebih tinggi, biasanya akan mendapatkan upah yang lebih besar. Begitu juga dengan skill yang dimiliki. Apabila semakin terampil, maka upah yang dia dapat kemungkinan lebih tinggi daripada yang lain. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Oke, kita siap. Kelompok 3 itu mengangkat tentang apa tadi? Kelompok 3 apa yang angkat tadi? Tentang faktor-faktor yang mempengaruhi. Ya, jadi ada beberapa yang kalian sampaikan tadi itu adalah benar. Ya, ada yang mau bertanya di kelompok 3? Oke, silakan. Kelompok 4. Berikan contoh pekerjaan yang mengandalkan pendidikan dan keterampilan. Oke, contoh pekerjaan yang mengandalkan pendidikan dan keterampilan sesuai dengan yang kalian bahas tadi. Silakan, kita. Jadi contoh pekerjaan yang mengandalkan pendidikan dan keterampilan, yang pendidikan itu misalnya guru, dokter, pilot. Sedangkan yang keterampilan seperti pengukir atau pemahat, pelukis, arsitek, koki, desainer, editor, dan ilmuwan. Terima kasih. Oke, makasih kita. Bagaimana kelompok 4? Sudah paham. Paham. Oke, kita beri aplaus dulu. Oke, jadi tadi kita sudah presentasi, sudah belajar dari awal sampai akhir. Sekarang kita akan mengevaluasi. Jadi Ibu ada kuis hari ini untuk kalian.
Nah, bagi yang punya HP silahkan menjawab di HP. Ibu akan mengirimkan link ke grup IPA ya. Silahkan mengklik linknya dan kemudian menjawab soal-soal yang ada di situ. Kita akan melihat siapa ini yang benar-benar mempunyai rating tertinggi dan tercepat ya dalam menjawab soal. Tapi yang pasti yang benar ya. Kalian perhatikan dulu, nanti ibu bagikan. Perhatikan di depan. Nah, ini akan ibu bagikan linknya ke grup kelas ya. Bagikan dulu. Kemudian silakan kalian menjawab. Oke, silakan diklik ya. Satu soal itu 1 menit. Masih ada waktu untuk mengulang kalau kalian jawabannya salah. Silakan. Nanti hasilnya akan ibu tampilkan di depan setelah waktunya habis. Silakan dimulai. Waktu dan tempat silakan dimulai. Sudah dapat linknya? Oke, silakan. Oke, Yuni. Yuni, ayo Yuni. Igor di posisi 2. Agustea. Kemudian Agustea ada posisi 3. Ayo Yuni, satu lagi Yuni. Satu lagi Yuni. Igor. Kalian masih ada waktu untuk mengulangnya 1 menit itu ya. Dari jawabannya kalian masih ada waktu untuk mengulangnya. Makanya ibu kasih waktu 1 menit. Apa? Coba jawab kembali jawaban yang salah. Pilih dengan baik. Pilih lagi. Ya, nah, Yuni masih di atas. Ayo Yuni. Yuni masih di atas. Kedua itu Igor. Kita ini nggak kita? Ininya. Jawab yang mana yang apa menjadi jawabannya dulu? Apa? Nanti diulang. Kan masih bisa ulang. Punya kamu kecil, itunya terlalu kecil. Siapa yang di atas sekarang? Masih Yuni. Oke, 1 jawaban lagi Yuni. Mana si Yuni? Ya, silakan. 3. Bagaimana 3? Ini enggak 3? Ini. Oke, Igor masih yang kedua ya. Ayo Gor. Ayo Yuni, 1 lagi. Nanti bagi saya biasa. Oke, Rosa menyusul. Oh, udah. Oke, waktunya sudah berakhir. Iya, memang. Panitia sudah lama gitu ya. Seru kan? Oke, tadi kita telah mengevaluasi bersama. Sekarang kita akan membuat kesimpulan. Siapa yang akan membuat kesimpulan ini? Siap, Bu. Oke, silakan Aldo. Maju ke depan Aldo. Nah, baik teman-teman dan Wika, saya menyimpulkan untuk materi pembelajaran kita pada siang hari ini. Nah, yang pertama yaitu kesimpulan untuk konsep ketenagakerjaan. Nah, di konsep ketenagakerjaan itu ada terbagi menjadi 4, yaitu ketenagakerjaan, tenaga kerja, angkatan kerja, dan kesempatan kerja. Nah, kesimpulan yang kedua di sistem upah. Sistem upah ada terbagi menjadi teori upah dan upah yang berlaku di Indonesia. Di mana teori upah terbagi menjadi 3, yaitu teori upah alami, teori upah besi, dan teori upah etika. Dan sistem upah yang berlaku di Indonesia juga terbagi menjadi 3, yaitu sistem upah berdasarkan waktu, sistem upah berdasarkan upah golongan, dan sistem upah berdasarkan sistem hasil. Nah, yang ketiga yaitu masalah pengangguran. Masalah pengangguran
terbagi beberapa jenis, yaitu jenis pengangguran. Yang pertama yaitu pengangguran terbuka, kedua pengangguran tersembunyi, pengangguran musiman, pengangguran siklikal, pengangguran friksional, pengangguran teknologi, pengangguran struktural, dan pengangguran sukarela. Nah, di sini juga terdapat dampak negatif dari pengangguran. Yang pertama yaitu permintaan penawaran agregat menurun, penerimaan negara menurun, tingkat kesejahteraan menurun, angka kemiskinan meningkat, biaya sosial meningkat, dan kebutuhan sosial meningkat. Nah, di sini juga ada upaya atau cara untuk mengatasi pengangguran. Salah satunya yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia atau SDM dan menciptakan lapangan kerja baru. Terima kasih. Ya, kita beri aplaus dulu untuk Aldo. Sudah memberi kesimpulan yang sangat lengkap. Ibu hanya menambahkan saja bahwa pembelajaran kita hari ini intinya tentang upaya-upaya meningkatkan kualitas tenaga kerja, sistem upah, kemudian juga ada pengangguran. Itu menjadi wawasan baru bagi kalian ya, kalau nanti kalian masuk ke dalam dunia kerja. Jadi kalian sudah tahu ya, kalian nanti kerja, nanti kalian masuk sistem upah yang mana, apakah kalian masuk pengangguran yang mana gitu ya. Kemudian upaya kalian dalam meningkatkan kualitas tenaga kerja itu bagaimana. Nah, jadi hari ini kalian mendapat pembahasan yang sangat luar biasa. Gitu ya? Paham ya? Kemudian kita akan lanjutkan dengan penutup. Nah, di penutup ini kita akan merefleksi pembelajaran kita hari ini. Ada tidak yang mau merefleksi ini? Saya, Bu. Oh ya, silakan. Pembelajaran hari ini cukup menyenangkan. Saya mudah memahami pembelajaran dengan cara berdiskusi dengan teman, serta kuis yang diberikan oleh Ibu cukup baik dan menyenangkan. Oke, terima kasih Pak. Ada lagi yang mau merefleksi? Saya, Bu. Siapa? Oh kita, ya silakan kita. Menurut saya hari ini cukup menyenangkan, apalagi dari materi penjelasan serta bimbingan dari Ibu Ika sangat baik sehingga mudah dipahami, serta cara pengajaran dari Ibu Ika tidak membuat murid bosan. Oke. Yang lagi, Aldo. Oke, Aldo lagi. Oke. Nah, menurut saya pembelajaran dari Ibu Ika, dari cara Ibu membimbing, mengajar, dan menjelaskan cukup jelas, dan serta kegiatan-kegiatan dalam pembelajaran ini dengan adanya kuis itu sangat menyenangkan dan seru bagi saya. Oke, terima kasih banyak. Nanti aku akan sering bikin kuis ya, tapi agak beda biar nanti lebih semangat dalam belajar, ya kan? Kita beri aplaus semua untuk kita hari ini. Ibu akan memberi motivasi untuk kalian ya. Kalian harus lebih semangat lagi, terutama dalam bekerja kelompok. Ibu sudah lihat sangat kompak sekali ya. Terutama tadi ada kelompok-kelompok yang semangat sekali dalam menjawab kuisnya. Nah, untuk lain kali kalian harus lebih semangat lagi ya. Ya, Bu. Ya. Nah, untuk menutup pembelajaran kita pada siang ini, kita tutup dengan doa. Siapa yang mau memimpin doa? Oke, silakan apa? Teman-teman, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Untuk yang beragama Kristen, izinkan saya ini. Bapak Sila, kami bersyukur atas kebaikan kepada sepanjang siang Tuhan. Terima kasih karena Engkau menyertai kami sepanjang mata pelajaran hari ini Tuhan. Sebentar lagi kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kiranya Engkau memberkati kami dalam perjalanan dan datang rumah kami dengan keadaan selamat. Hanya ini doa dan ucapan syukur kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa sampai syukur. Haleluya. Amin. Oke, pembelajaran kita sudah berakhir pada hari ini ya. Sekarang kalian boleh pulang ke rumah masing-masing. Hati-hati membawa motor maupun yang berjalan kaki. Selamat siang. Siang.